Apa sih Jadi Berkah? Jadi Berkah.id merupakan sebuah platform penghimpunan donasi zakat, infak, dan wakaf atau disebut Ziswaf. Bagaimana cara donasinya? Sangat mudah, kamu bisa mengakses informasi tentang Ziswaf di jadiberkah.id. Pertama, lakukan registrasi singkat, lalu pilih programnya, kemudian masukkan data diri dan nominal donasi, klik lanjutkan. Masukkan kode CAPTCHA sebagai verifikasi, lalu klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi kebenaran transaksi, lalu klik tunaikan. Selanjutnya, dapatkan kode pembayaran atau nomor virtual account Jadi Berkah. Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di jadiberkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia. Apa sih Jadi Berkah.id? Jadi Berkah.id merupakan sebuah platform penghimpunan donasi zakat, infak, dan wakaf atau disebut Ziswaf. Bagaimana cara donasinya? Sangat mudah, kamu bisa mengakses informasi tentang Ziswaf di jadiberkah.id. Pertama, lakukan registrasi singkat, lalu pilih programnya, kemudian masukkan data diri dan nominal donasi, klik lanjutkan. Masukkan kode CAPTCHA sebagai verifikasi, lalu klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi kebenaran transaksi, lalu klik tunaikan. Selanjutnya, dapatkan kode pembayaran atau nomor virtual account Jadi Berkah. Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di jadiberkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia. Apa sih Jadi Berkah.id? Jadi Berkah.id merupakan sebuah platform penghimpunan donasi zakat, infak, dan wakaf atau disebut Ziswaf. Bagaimana cara donasinya? Sangat mudah, kamu bisa mengakses informasi tentang Ziswaf di jadiberkah.id. Pertama, lakukan registrasi singkat, lalu pilih programnya, kemudian masukkan data diri dan nominal donasi, klik lanjutkan. Masukkan kode CAPTCHA sebagai verifikasi, lalu klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi kebenaran transaksi, lalu klik tunaikan. Selanjutnya, dapatkan kode pembayaran atau nomor virtual account Jadi Berkah. Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di jadiberkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia. Apa sih Jadi Berkah.id? Jadi Berkah.id merupakan sebuah platform penghimpunan donasi zakat, infak, dan wakaf atau disebut Ziswaf. Bagaimana cara donasinya? Sangat mudah, kamu bisa mengakses informasi tentang Ziswaf di jadiberkah.id. Pertama, lakukan registrasi singkat, lalu pilih programnya, kemudian masukkan data diri dan nominal donasi, klik lanjutkan. Masukkan kode CAPTCHA sebagai verifikasi, lalu klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi kebenaran transaksi, lalu klik tunaikan. Selanjutnya, dapatkan kode pembayaran atau nomor virtual account Jadi Berkah. Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di jadiberkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita telah diberikan nikmat iman, nikmat sehat yang tentunya pada hari ini kita dapat berkumpul kembali tentunya dalam acara series perencanaan keuangan syariah persembahan BSI Maslahat dan juga jadi berkah.id dan masuk di series keempat tentang mengelola dana keuangan dan dana darurat di masa resesi. Dan alhamdulillah kita juga sudah hadir ya narasumber kita yaitu Dr. Murniati Mukhlisin yang juga merupakan Islamic Financial Planner yang akan berikan materi tentang mengelola dana keuangan dan dana darurat di masa resesi. Oleh karena itu, untuk rekan-rekan sahabat jadibekah.id, kami juga ucapkan selamat datang di hari Sabtu. Kita terus ya bertolabul ilmi, menggali ilmu, dan tentunya semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai acara, marilah bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu rekan-rekan, saya akan sedikit menyampaikan beberapa CV singkat dari narasumber kita untuk edisi kali ini, yaitu Ibu Dr. Murniati Mukhlisin yang merupakan penulis, pendiri Sakinah Finance dan juga Sobat Syariah. Kemudian beliau merupakan konsultan ekonomi dan keuangan syariah selama 15 tahun. Beliau juga merupakan BNSP trainer, kemudian juga penyelia halal BNSP. Beliau juga merupakan Rektor Institut Tazkiyah Bogor, Ketua Tim Komputer Akuntansi Syariah IAI, Wakil Komisaris SCV OneSoft Plus, kemudian Pembina Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, kemudian pengurus ICI Pusat, Tim Ahli IAI Pusat, kemudian menempuh S1 sampai dengan S3 di bidang akuntansi syariah, tentunya di beberapa program tinggi sampai dengan di University of Glasgow di UK. Dan tentunya kalau kita lihat CV-nya yang luar biasa, kita tidak sabar ya ingin berbincang langsung dengan Madam Ani panggilannya. Oleh karena itu saya ingin sapa dulu beliau. Assalamualaikum Madam Ani, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lukman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Madam Ani sehat ya? Alhamdulillah. Iya, lama nih nggak ketemu Madam Ani ya. Ya. Aduh. Iya. Tentunya gimana Mani ya pembicaraan kita? Kenapa? Umrohnya lancar. Alhamdulillah kemarin lancar. Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lain juga segera diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah umroh. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik, sebelum kita masuki untuk acara kita, saya juga ingin mengingatkan untuk Sobat Jadi Berkah untuk himbauan donasi ya. Dan di sini kita memiliki program yang namanya Sahabat Pelajar Indonesia ataupun SPI. Program ini hadir untuk memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar duafa. SPI memberikan pendidikan berkelanjutan dan pendidikan yang lebih baik untuk mereka. Tidak hanya itu, SPI juga membentuk karakter yang kuat, berakhlak, dan kemandirian dengan membangun kerjasama kemitraan dengan pendamping yang amanah dan profesional. Dan tentunya telah banyak pelajar Indonesia yang menerima bantuan dari SPI. Salah satunya Ahmad Rehan Putra yang sudah lolos SBMPTN jurusan Teknik dan Dirgantara di Institut Teknologi Bandung ataupun ITB. Luar biasa ya. Jadi oleh karena itu kita bantu pelajar duafa untuk meraih cita-citanya dengan bersedekah di program Sahabat Pelajar Indonesia. Nanti akan ada linknya yang bisa rekan-rekan atau sahabat Jadi Berkah akses di kolom chat untuk memberikan donasi. Jangan lupa juga ketika nanti materi yang disampaikan oleh Madam Ani, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan bisa disampaikan juga di kolom chat. Nanti akan ada giveaway untuk 2 orang yang beruntung. Oleh karena itu, karena kita dalam rangkaian The Series ya, series perencanaan keuangan syariah. Kalau sebelumnya kita sudah membicarakan tentang prospek investasi syariah di tengah ancaman resesi. Nah, jadi secara makro ya, sahabat. Kalau sekarang kita akan langsung nih ya, bagaimana cara mengelola dana, keuangan, dan dana darurat di masa resesi. Seperti yang kita tahu, sepertinya banyak para ekonom, para praktisi, dan para pakar bilang, tahun 2023 ini bakal gelap. Wah, gelapnya seperti apa sih? Daripada kita mikirin gelapnya, mungkin kita akan brainstorming ya, Madam ya. Bagaimana caranya mengelola keuangan dan dana darurat dalam masa resesi nih katanya tahun 2023.
Seperti itu. Pastinya sahabat Jadi Berkah sudah tidak sabar ya. Oleh karena itu, jangan lupa dengarkan materinya dengan baik dan jangan lupa untuk memberikan pertanyaan karena ada giveaway untuk 2 orang yang beruntung dalam kesempatan kali ini. Baik, kalau gitu tidak berpanjang kalam, kita sudah tidak sabar tentunya ingin mendengarkan penjelasan bagaimana cara mengelola dana dan juga dana keuangan dan dana darurat di masa resesi. Oleh karena itu, waktu dan tempat kepada Madam Ani kami persilakan. Tafadholi. Terima kasih, Mas Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Dan semoga bisa juga mengajak yang lain untuk hadir ke ruang ini, ke forum ini. Dan insya Allah yang lainnya juga diringankan kakinya, ringankan tangannya, ringankan zoomnya. Alhamdulillah kita bersama-sama pagi hari ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Kita katanya ini sudah ada 31 negara yang akan memasuki masa resesi. Nah, dan Menteri Keuangan juga sudah ngasih antisipasi. Jangan sampai betul-betul resesi tahun depan karena sudah ada ciri-cirinya dan sudah ada yang juga di negara-negara yang sudah tidak lagi mendapatkan solusi selain menyatakan bangkrut, ya sudah ada lagi negara-negara yang inflasinya besar-besaran. Nah, ini menjadikan satu perhatian bagi kita. Mudah-mudahan lewatnya negara lain, bukan kelewat negara kita. Karena apa? Karena kekuatan Indonesia dari segi ekonomi sebenarnya bisa diandalkan. Kita bisa bermandiri, kita bisa saling bersubsidi sesama pemain-pemain ekonomi di dalam negeri. Jadi sebenarnya kita tidak ada ketergantungan dari pihak luar, kecuali kalau memang ingin memakan barang-barang impor. Nah, jadi kalau dilihat dari Mas Lukman, dari bajunya, itu baju lokal ya Mas Lukman ya. Madam juga nih. Tapi sayangnya Madam coba ya, tebak ya. Ini baju Madam ini batik, tapi apakah bahannya dari Indonesia? 50, coba Mas Lukman, kira-kira coba tebak. Dari Indonesia bukan semuanya. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena 50% pasokan katun kita masih berasal dari Cina. Kita termasuk pembeli terbesar, salah satu pembeli terbesar untuk pasokan bahan dasar. Bahan dasar itu yang betul-betul tidak berwarna. Setelah di Indonesia baru diracik, baru diinikan, baru dirias ya. Nah, kadang-kadang di Cina juga sudah ada bahan dasarnya yang sudah berbentuk batik, berbentuk bordiran tasik. Jadi sudah sangat canggih sekali. Makanya fashion Muslim kita, walaupun kalau dilihat dari nomor 1 Dubai atau UAE, nomor 2 Turki, Madam tidak percaya kalau Dubai itu yang betul-betul memasok semua barang-barangnya. Mereka semua banyak tergantung dari orang luar. Nah, Indonesia di fashion Muslims duduk di ranking yang cukup rendah. Nah, ini menjadikan satu perhatian bagi kita bahwa untuk menjaga resesi salah satunya adalah memakai produk dalam negeri sendiri dan memperkuat. Dan ini dari sisi makronya ya Mas Lukman, artinya pemerintah juga mengantisipasi dari berbagai kecolongan-kecolongan ekonomi. Namun dari kitanya seperti apa? Nah, tadi kan ini Madam udah dikenalkan oleh Mas Lukman ya, mudah-mudahan nanti bisa saling bersilaturahim lagi ke depannya. Nah, tentu saja kita kalau melihat dari kebutuhan semasa resesi itu, ya nggak jauh-jauh dari yang seperti yang digambarkan ini. Tentunya kita masih ingin mengharapkan gaji. Nah, sekarang sudah ada switching paradigm ini Mas Lukman. Cukup bagus ya, di kalangan pemuda-pemuda milenial, generasi milenial kita, sudah masuk ke dari yang terima gaji ke bisnis. Dari terima gaji ke bisnis. Nah, bahkan ketika Bank Syariah Indonesia memberikan data kepada Madam bahwa hanya ada 26 orang yang kerja dari Institut Agama Islam Tazkiyah, dari Institut Tazkiyah, dari kampus Tazkiyah, dan
orang-orang ini 26 orang ini hanya mewakili 3,7%. 3,7% karyawan yang punya background ekonomi syariah. Nah, kemana yang lain katanya? Jadi bagian SDM dari BSI mempertanyakan kemana yang lain. Nah, ini karena ada switch dari yang gaji, ingin terima gaji menjadi pebisnis. Sehingga talenta-talenta yang tadinya harus masuk ke bank syariah yang sudah disiapkan untuk masuk ke lembaga keuangan syariah bertahan tidak lama di bank-bank syariah. Nah, ini menjadikan satu perubahan di mana ada satu sisi yang cukup baik dari sisi penanganan resesi karena nanti yang pemilik bisnis ini akan juga mempertahankan dan tentu saja kalau pengelolaannya lepas dari barang impor. Gawat nih kalau misalnya dia bisnis jilbab tapi memakai barang impor. Buktinya apa? Ada penurunan beberapa perusahaan ketika barang impor dari Cina, katun, tidak bisa masuk ke Indonesia. Nah, jadi ini juga menjadi satu peringatan bahwa diusahakan memakai pakaian atau bahan-bahan katun dari asal Indonesia. Ya, ini juga masalah harta waris baru-baru ini ada rumah yang digusur, Mas Lukman. Nah, ini kenapa? Karena di masa resesi apapun dianggap halal, dianggap ini kita harus hati-hati. Termasuk perebutan harta warisan. Akhirnya karena pemerintah pusing, pengadilan yang ngelihat ini bukan harta waris karena itu harta pusaka tinggi ya, itu akhirnya digusur. Jadi tidak ada satupun ahli waris yang mendapatkannya. Jadi pengadilan membuat keputusan demikian tuh Mas Lukman. Nah, artinya pendapatan ini harus yang pertama kali mau masa resesi maupun tidak resesi harus diselamatkan. Nah, itu ya. Nah, kenapa? Karena memang kebutuhan daruriyah terutama itu tidak bisa kita tahan-tahan ketika masa resesi sekalipun. Manusia tetap akan makan, anak-anak kita tetap akan minta susu, ya kan? Nah, ini artinya kebutuhan daruriyah ini betul-betul harus kita kawal. Nanti Madam akan ceritakan bagaimana cara dan tips-tipsnya. Ya. Kemudian dari masalah kalau surplus, nah sebelum resesi kan ada surplus. Seperti apa? Ya inilah pola keuangannya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf mentakwilkan mimpinya Raja Mesir, Nabi Yusuf mengatakan nanti akan ada resesi loh. Jadi resesi ini bukan cerita sekarang Mas Lukman. Cerita dari zaman bahala. Ya, yang nanti akan terjadi resesi loh. Artinya apa? Baiknya dari sekarang gitu. Dari sekarang untuk mempersiapkannya. Begitulah Nabi Yusuf mengatakan. Jadi pada waktu itu yang lagi surplus sekarang segera investasikan. Banyak pola-pola investasi yang perlu kita coba ya, terutama yang dari syariah. Ya. Nah, ini anjuran Nabi Yusuf. Kemudian pada saat itu lagi musim panen dan nanti katanya akan ada musim panceklik. Makanya musim panen sekarang akan menjadi kebutuhan di masa musim penceklik. Jadi resesi itu tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita antisipasi. Nggak bisa kita jerit-jerit waktu resesi, harus kita hadapi. Seperti itu. Ya. Nah, tentu saja ketika ada hal-hal yang kita inginkan, selain kebutuhan daruriyah kan ada kebutuhan tahsiniyat, hajiat. Disinilah impian-impian keluarga itu ketika masa resesi harus kita ubah. Misalnya kita sudah umroh, udah haji, ditahan lagi. Walaupun di perencanaan kita, tadi kata Mas Lukman, saya mendoakan supaya juga ikut umroh, menunaikan rukun haji kita, kemudian umrohnya. Namun ini kalau misalnya tabungannya tidak cukup ya untuk mengantisipasi resesi, ternyata tabungan umrohnya juga atau keinginan untuk umroh itu akan diundur misalnya ya. Jadi karena apa? Kebutuhannya bukan daruriyah. Di sini kebutuhannya tahsiniyat, hajiat ya, yang sekunder sama yang hajiat sekunder, tahsiniyat itu seperti memperbaiki ya. Jadi tersier. Nah, jadi tidak perlu diburu-buru. Jadi kita tahu bagaimana memilah yang kebutuhan daruriyah, misalnya kebutuhan SPP anak sekolah, itu yang paling penting ya, dibandingkan misalnya dengan membeli mobil baru ya. Nah, itu ciri-ciri kita berantisipasi itu seperti itu. Nah, kemudian dari proteksi ini sangat penting sekali. Ketika masa resesi, banyak sekali
hal-hal yang menyangkut kesehatan yang mungkin tetap akan berjalan. Tidak mungkin kita bilang kita resesi nih, sehat-sehat ya badannya ya gitu kan. Pasti kalau misalnya Allah jatuhkan sakit harus kita hadapi. Nah, Allah tentu saja mencetak kita ikhtiar ya. Seperti Rasulullah SAW ketika ada orang yang sakit datang, kata Rasulullah, ya kamu ikhtiar sana pergi ke dokter kalau sakit katanya, gitu ya. Nah, artinya diajarkan bahwa kita ke dokter dan ini harus ada biayanya. BPJS kita jangan sampai tidak dibayar misalnya. Kalau ada asuransi jangan sampai preminya atau dana kontribusinya sudah belum dibayar atau sudah mati, itu dicek-cek lagi. Jadi dari dana pensiun juga yang mungkin akan masuk ke masa pensiun, apa yang harus diantisipasi dari keuangannya. Kemudian kalau misalnya akan menerima harta waris, bagaimana dengan harta waris yang bergerak dan tidak bergerak? Hitungannya seperti apa? Nah, ini menjadikan kita perlu menyiapkan dari sekarang. Coba kita lihat dari yang satu lembar ini aja sudah banyak kita bisa bicarakan soal resesi. Nah, resesi lagi-lagi dalam Al-Quran memang sudah disebutkan. Ya, ujian masuk dari ujian Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Jadi memang ujian Allah itu akan terus diberikan kepada kita dalam bentuk apa? Khauf, ketakutan. Ya. Wa naqsil minal amwal, ya, ada kekurangan harta, kekurangan nyawa, kehilangan nyawa, dan kekurangan atau kehilangan mata pencaharian atau berbentuk buah-buahan makan makanan. Nah, memang kalau ini jelas berarti kan kita sudah tahu bahwa kalau resesi itu nanti akan mengakibatkan apa. Ya, maka dari itu perlu kita rapikan bersama. Ya, nah kemudian juga dari segi perencanaan, memang kita diminta untuk merencanakan secara baik-baik supaya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi perencanaan ini perlu dibuat dari sekarang, bahkan perencanaannya itu bukan hanya hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, karena di sini disebutkan nafsu ma qaddamal lighad, ya, adalah melihat bagaimana ke depannya seperti apa gitu, ya. Jangan bukan hanya dari dunia tetapi juga urusan akhirat. Artinya banyaklah berbuat baik, semakin resesi semakin banyak sedekah. Heran orang, semakin resesi semakin banyak sedekah. Iya, semakin kita banyak masalah semakin banyak sedekah. Aduh madam, ini kayaknya matematikanya nggak benar. Iya, memang matematika kita nggak benar. Matematika kita jangan disamain dengan matematikanya Allah. Izin minum ikutan Mas Lukman. Nah, madam nggak dikasih minum sama Mas Lukman, jadi minum sendiri. Nah, jadi semakin banyak masalah, semakin kita banyak bersedekah. Makanya tadi ajakan dari jadi berkah, ya, ini keren. Jadi kita harusnya meminta supaya kita juga memberikan donasi terbaik, ya, supaya apa? Insya Allah disalurkan oleh jadi berkah kepada yang memerlukan, bukan yang menginginkan, ya, yang memerlukan. Nah, kemudian kita juga ingin apa yang kita berikan ini akan dibalas oleh Allah dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Supaya bisa mengatasi resesi dan mengatasi hal-hal darurat. Jadi hanya satu rumus di Islam ketika berhubungan dengan rezeki, ya, itu banyak berbagi, ya. Hanya satu-satunya dalam Islam yang ada ayat jelasnya, ya, tentang soal berbagi. Nah, yang lain kalau orang tua sih sebenarnya walaupun non muslim, ya, seperti keluarga-keluarga Medem gitu, ya, mereka masih percaya bahwa kalau kita berbuat kebaikan nanti orang lain akan berbuat kebaikan kepada kita. Jadi semacam hukum karma. Nah, ini kan bagus, ya, artinya punya kecenderungan untuk banyak berbuat baik karena apa? Akan ada lagi orang yang akan berbuat baik kepada kita. Nah, jadi mudah-mudahan ini akan menjadi satu semangat bagi kita semua, ya. Nah, ikhwah sekalian, adik-adik sekalian, kalau kita lihat di sini pondasi sebagai keluarga sebagai pondasi bangsa ini dan
ekonomi salah satu faktor masalah keluarga, akuntansi keluarga sebagai faktor penghindar hutang, ini adalah bagaimana dan kenapa kita harus merencanakan keuangan kita. Itu ya. Dan kalau kita lihat kecemasan dalam keluarga, ya memang kekurangan sama kehilangan. Ya, kekurangan sama kehilangan. Kekurangan uang, harta, pendapatan, kehilangan keamanan, kehilangan pensiun, kehilangan pendapat, kehilangan bebas, kebebasan hutang gitu ya. Kebebasan dalam berhutang. Artinya kalau kita berhutang kan kita udah kehilangan kebebasan kita. Untuk apa? Untuk melakukan apa-apa yang kita inginkan. Misalnya investasi, kita udah nggak bisa lagi investasi karena harus bayar. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, maka dari itu bagaimana kita mengaplikasikannya? Pertama, kita perencanaan. Pasti kita merencanakannya. Kedua, tentunya kita melihat net worth, ya. Bagaimana kalau misalnya kita dalam keadaan surplus, dalam keadaan liabilities, ya. Nanti kita latihan ya, sama-sama ya. Nah, kemudian kita harus membuat anggaran-anggaran. Kemudian kita harus merevisi lagi. Nah, ketika dalam kan tadi Meda sampaikan, kita udah rencana nih Medem mau umroh keluarga tahun depan. Gimana dong Medem? Katanya ada resesi ya Medem ya. Kalau memang tidak ada anggaran lain selain umroh ya untuk mengatasi biaya pendidikan, kemudian biaya kesehatan. Nah, ini kita kurangi. Mungkin dari keluarga kita dahulukan orang tua kita dulu untuk umroh misalnya. Jadi kita perlu merevisi perencanaan kita. Nanti kita lihat ya. Nah, maka dari itu dari urgensi perencanaan keuangan tersebut adalah banyak dari ayat-ayat Al-Quran selain yang tadi disebutkan itu adalah juga bagaimana kita menyiapkan segala sesuatu untuk hari akhir itu karena prosesnya. Allah tidak menghardik kita karena kita tidak kaya raya gitu ya. Atau kita tidak bisa memberikan banyak sedekah seperti Bill Gates misalnya ya. Nah, Allah melihat proses kita menjadi ke sana. Walaupun 10.000 aja didonasikan ke Jadi Berkah hari ini, proses ikhlas kita insya Allah sudah tercatat. Nah, gitu ya. Nah, jadi maka dari itu perencanaan keuangan ini urgent, perlu kita tambahkan soal prinsip-prinsipnya, kemudian dari segi reward dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah melihat prosesnya ya. Dan tentu saja merencanakan ini adalah sesuatu yang juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi bukan hanya menyebarkan Islam, tetapi juga Rasulullah SAW membuat perencanaan, bahkan membuat impian-impian bahwa kerajaan Persia akan ditaklukkan. Nah, namun sebagai seorang Rasul tidak semua dikabulkan doanya oleh Allah, ya. Terutama dalam hal impiannya supaya Persia ditaklukkan pada saat itu tidak dikabulkan pada masa Rasulullah, tapi dikabulkan di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Berapa belas tahun kemudian, coba bayangkan. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu, insya Allah ada manfaat baiknya untuk keluarga kita. Maka dari itu kita sering-seringlah membuat perencanaan, ya. Nah, tentu saja kalau perencanaan dalam keuangan syariah ini adalah untuk tidak meninggalkan keburukan bagi anak cucu, ya. Kemudian ada kewajibannya supaya apa? Supaya bisa memenuhi kewajiban kita, sholat, zakat, haji, sekolah, ya, kesehatan itu juga suatu kewajiban kita untuk membuat perencanaan supaya kita dapat menjalankan tugas kita, ya, sebagai hamba Allah, sholat lebih khusyuk, ya. Zakat lebih tepat melunasinya atau menunaikannya, ya. Kemudian haji juga sudah terencana kapan berangkatnya, ya. Nah, ini insya Allah dalam hal ini bisa kita kuatkan lagi. Nah, memang soal haji ini luar biasa ya, Mas Lukman, termasuk sudah belum ngelihat, Mas Lukman mungkin sudah haji belum Mas Lukman? Belum, insya Allah. Belum ya, tapi sudah nabung tabungan haji ya? Sudah. Ada ya. Nah, Mas Lukman sudah belum periksa setelah pandemi urutannya ke berapa? Jadi mundur. Jadi mundurnya berapa? 22 tahun kalau di Bogor. Iya, 20 tahun. Jadi mundur 20 tahun. Nah, artinya ketika kita sudah merencanakan itu, Allah akan lihat prosesnya bahwa kita ingin menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam.
Tapi kapan berangkatnya Allah yang menentukan. Nah, maka dari itu perencanaan keuangan itu prosesnya yang dilihat oleh Allah. Kita udah setor porsi haji pun belum tentu bisa berangkat seperti yang kita inginkan. Nah, itu jadinya makanya proses dari menabung, proses dari memberikan donasi, proses dari melakukan kebaikan-kebaikan lain itu insya Allah dicatat oleh Allah sebagai bagian kebaikan-kebaikan. Nah, tentu saja ini kalau kita lihat tadi Madam sudah sebut-sebut ya. Jadi sebagai haji sekeluarga itu hajiat sekunder ya. Tentu saja kalau tahsiniat itu mobil mewah, rumah mewah ya, gadget terbaru. Nih siapa yang suka ngincer gadget terbaru ya? Nah, ini mudah-mudahan nanti akan gadget terbaru yang tidak manfaat jangan dipaksakan. Ya, nanti kita akan lihat lagi. Nah, insya Allah yang di sini juga akan ada contoh ya bagaimana kita membuat suatu perencanaan yang dimana nanti kita tahu berapa biayanya, bagaimana kita mengadakannya dan juga bagaimana sampai kapan kita bisa mencapai perencanaan tersebut ya. Nah kemudian kita mau investasi berapa sih dalam 1 bulan kalau kita ingin sesuatu dalam waktu 10 tahun. Nah, itu semuanya sudah terhitung dengan baik. Kalau mau nanti hitungannya ada di kalkulatornya. Nanti Madam buat sesi khusus ya, selain waktu untuk bagaimana kalkulator melihat investasi di masa yang akan datang itu akan dibutuhkan. Sekian, berarti kita seperti berapa yang harus kita maksimalkan untuk mencapai tujuan-tujuan kita sebagai misalnya pendidik dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Ayo kita latihan dulu biar nggak ngantuk. Silakan. Diisi ya, diisi semuanya. Coba dicoret-coret. Ayo silakan. Pak Kaisa Farid. Taruh di chat ya. Asetnya berapa? Utangnya berapa? Hah? Silakan Mbak Khadijah, Mbak Winda, Mbak Rensita. Silakan Mbak Afifah, Muiza, Ibu Zulaikha. Ditulis di chat. Cara nulisnya gimana, Madam? Nah, ini aset lancar ada berapa? Misalnya uang di tangan ada berapa, kemudian dana darurat ada berapa, yang ditaruh di dana darurat atau emas ya. Jadi uang di tangan itu sebenarnya bisa jadi dana darurat yang bisa kita sisihkan untuk tidak dibelanjakan. Dan kalau kita lihat emas itu juga bagian dari dana darurat. Ya, dan kalau masuk resesi, ini yang tadinya jadi dana darurat karena memang resesi itu salah satu dana darurat, salah satu bentuk kedaruratan. Makanya boleh digunakan saat masa resesi. Cepat dijual. Liquid ya, emas kan liquid ya. Liquid. Namun tentunya ada juga sebagian yang berbentuk betul-betul liquid di ATM, karena ATM dibandingkan emas lebih liquid ATM. Ya. Nah, cuman hati-hati ATM jangan dibawa, jangan namanya dana darurat, ATM-nya tidak dibawa kemana-mana. Karena kalau ATM-nya dibawa kemana-mana, pas sampai ke Tamrin City, sampai ke Kokas, sampai ke mall-mall di daerah kita, ya itu nggak jadi dana darurat lagi tuh. Namanya dana darurat belanja. Bukan dana darurat resesi, tapi dana darurat belanja. Nah, gawat ini bisa gawat banget ya. Nah, ayo, ada belum yang sudah masuk? Silakan. Sudah contohnya dikasih angkanya aja. Contoh ini contoh ya.
Kenapa Madam ini Madam kuat-kuat ini tebelin nih ya. Dana darurat emas, berarti ini penting untuk masa resesi bisa digunakan. Terus di sini apa nih Madam? Utang jangka kartu kredit, utang zakat ini nggak boleh harusnya. Ya, apalagi kartu kredit yang bentuknya konsumtif yang nggak jelas dan kadang-kadang memakai dana gaji atau bisnis yang darinya untuk kebutuhan darurat ternyata untuk kebutuhan kartu kredit yang hanya konsumtif. Ya, ada yang mau jawab? Silakan. Ya, ada tunggu 1 menit lagi. Isi aja ya, isi. Ikutin aset lancarnya berapa, dan daruratnya berapa, aset tetap berapa, kemudian utangnya berapa, termasuk ada nggak utang zakat, utang pajak, ya. Kemudian baru utang jangka panjang. Ada? Ya, silakan Mbak Winda, Mas Saikal. Oke, nanti nyusul ya di chat ya. Nah, kenapa tadi Madam sebutkan ini ya, ketika kita masa resesi itu harusnya urusan zakat itu selesaikan. Kenapa? Karena jangan sampai ketika masa krisis itu atau resesi itu jadi betul datang, jadi betul memberikan dampak kepada kita, ternyata kenapa kita ditegur juga karena zakat kita belum optimal, belum kita belanjakan dengan baik. Nah, ini salah satunya. Makanya bagus juga tuh ngelihat ada utangnya, bukan hanya utang dengan manusia tapi juga utang zakat. Ya, makanya Madam kasih di sini nih. Oh, Madam, utang zakat ya. Aduh, Madam kayaknya saya nggak tahu nih cara ngitungnya. Kok bisa jadi utang ya? Nah, ini dia. Ya, cara ngitungnya dari zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal ini juga macam-macam. Jadi ada 2 macam zakat untuk umat Islam ya, zakat mal sama zakat fitrah. Nah, zakat mal ini ada emas dan perak. Makanya saldo tabungan emas kita atau murabah emas kita dari BSI misalnya kita lihat lagi apakah ada yang perlu perlu ditambahkan untuk tabungan emasnya untuk sampai kalau ada masa darurat itu ada lebih lagi dan sebagainya. Jadi dengan cara seperti ini jangan khawatir. Aduh, Madam kayaknya kena ini terus nih. Kena apa namanya? Nah, ya. Jadi ini bagusnya jangan sampai kita nggak tahu hitungannya. Makanya Madam kasih rumus ini. Ya. Begitu juga emas dan perak dipisahkan, kemudian perdagangan. Ya. Nah, ada gimana Madam kalau kami menyatukan semuanya? Ya, nanti ini memang boleh ya, karena dari emas, perdagangan ini sama zakat investasi ya, investasi ini sama. Ya. Nah, tapi kalau zakat kambing, ayam itu harus terpisah. Zakat pertanian harus terpisah. Kadarnya beda. Jadi nggak bisa dicampur dia. Ya. Nah. Oke, ada yang mau tanyain? Silakan kalau ada yang mau bertanya, sahabat Jadi Berkah. Ya, sebelum Eda melanjutkan lagi. Oke, kalau belum, ini ya zakat pendapatan ingat misalnya dari Pak Ersat ya. Nah, gaji Pak Ersat 10-15 juta ya. Kalau di atas 6,7 juta lebih itu berarti sudah masuk kategori muzaki ya untuk mengeluarkan dana pendapatannya atau zakat pendapatannya. Makanya ini jadi peringatan bagi kita. Jadi ketika kita membuat perencanaan keuangan, kita tahu bahwa ada ya, nih seperti ini ada kemungkinan orang berhutang pajak dan zakat.
Orang kaya ada nggak, Madam? Utang zakat ada. Kenapa kok bisa jadi seperti itu? Mereka kan mampu dari segi keuangannya. Iya mampu, tapi kalau dia tidak tahu bahwa itu penting, atau dia tidak tahu bahwa yang dibuatnya selama ini salah, ini ya. Nah, jadi ini kita ini kan. Nah makanya di sini juga Madam sampaikan di sini, jangan sampai zakat kita berhutang tidak bayar, dana darurat nggak ada, kemudian KPR masih konvensional, mobil masih konven gitu ya. Terus kita juga punya utang sama orang lain, urusan waris belum selesai. Selesai dah, resesi banget dah, orang seperti ini resesi banget. Jangan sampai resesi dari sisi syariah ya, sehingga kita akhirnya mendapatkan kejutan-kejutan ya, ketika nanti betul-betul resesi, baju yang kemarin dipakai ini boleh dipakai lagi nggak ya? Nah gitu. Jadi karena udah kebiasaan dengan gaya hidup yang berlebihan ya. Nah makanya dengan cara mencatat ini nanti kita akan menyadari bahwa perlu ada perbaikan-perbaikan lagi. Oke, ada pertanyaan? Madam cek di ini belum ada nih. Oke. Nah, dari surah An-Nisa ini juga dari Faraid ya. Kenapa Madam sentuh di sini? Karena ini kalau masa resesi orang semakin banyak yang mengalami permasalahan uang. Ini kan ada ya, utang jangka panjang, utangnya adalah dengan saudara dalam urusan waris. Ada nggak yang tahu? Ada apa sih dengan urusan waris? Ada hubungannya nggak dengan resesi? Ya, Mas Lukman ada yang aneh nggak? Karena kan waris dibagi-bagi ya. Jadi Ya. apa belum dibagi akan menjadi hutang seperti itu mungkin, Madam. Iya, ada orang walaupun sudah dibagi, dihitung ya, misalnya Mas Lukman kamu dapat 2 kali lipat dari adekmu, tapi rumah ini kan satu dan kamu udah punya rumah. Jadi Mas Lukman kan ini harga rumah ini kalau mau dihargain sekitar 1,5 miliar. Punya kamu 1 miliar, punya adek 500 juta, tapi adek kan belum punya rumah. Tinggalin dulu deh rumahnya ini misalnya. Nah, jadi adiknya itu menempati rumah itu tuh Mas Mas Lukman. Berarti kan Mas Lukman kan menjadi orang yang menghutangi kan 1 miliar. Iya. Nah, ini jadi ada utang jangka panjang kepada Mas Lukman. Maksud Madam ketika menuliskan di sini, kita jadi antisipasi. Antisipasinya apa? Ada nggak sudah kita ada catatan antara Mas Lukman dan saudara kandungnya tadi? Berarti harus dicatat. Terus yang sudah dicicil ada berapa? Kemudian apalagi nih? Nah ini harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Ya, ini maksudnya. Ya jangan sampai ada pertikaian ya. Pas lagi resesi, wah, saya lagi perlu duit nih. Mulai. Ya makanya ini harus di Madam bold seperti ini supaya bisa menjadi perhatian. Oke? Ada pertanyaan? Nah, mau tahu tentang hadis wara itu seperti apa sih? Madam tadi bilang kok Lukman dapat 2 kali lipat. Ya, Pak, sebagian mungkin sudah sangat biasa ya dengan hukum faraid ya. Tapi sebenarnya bisa dilihat dari sini ada hukum faraid ini ternyata belum dipahami banyak oleh kita. Nah, ini jadi nanti bisa kita ulang-ulang. Oh, ini dari surah An-Nisa ini berkatakan seperti ini. Oh, surah An-Nisa 12 ini seperti ini gitu ya. Nah, terus ada 13 14 ada lagi ya. Kemudian oh ini dari 176. Gitu ya. Oh, ini dari 176, ini dari saudara-saudara. Nah, ini artinya banyak sekali yang belum kita pelajari, dari sekarang kita pelajari. Emang kenapa Madam? Apa hubungannya dengan resesi? Ya, ini sebagai antisipasi bukan hanya resesi apapun ya, tapi di masa resesi ketika harta itu menjadi sesuatu yang sangat mustahak, maka jangan sampai menjadi sengketa waris ketika masa resesi orang-orang pada perlu uang.
gitu misalnya ya. Nah, ini juga masalah wasiat, masalah hadiah, hibah, ini banyak sekali sengketanya. Karena apa? Karena ketika masa hidup yang memberikan wasiat atau hibah, memberikan hibah kepada anaknya belum diganti nama sertifikatnya ya. Nah, ini salah satunya adalah renungan bagi kita ayat-ayat dan hadis ini supaya apa? Supaya kita bisa mengantisipasi lebih baik lagi ya. Ini budgeting, ini bisa dicontoh ya, bagaimana kita membuat budgeting tiap bulan seperti apa sehingga resesi yang nanti kita akan antisipasi itu juga sudah dibicarakan oleh keluarga. Mudah-mudahan tidak ada dampaknya apa-apa, Mas Lukman ya. Namanya juga teori ya, teorinya bahwa resesi akan seperti ini, maka akan seperti ini, seperti ini. Nah, mudah-mudahan tidak ada dampaknya bagi kita insya Allah yang sudah mengantisipasinya. Oke, nah ini juga kalau realisasi, keren, Mas Ersat. Wah, keren. Nah, ini contoh minimalis ya. Kalau nggak minimalis kayaknya lebih angkanya tambah 3 nolnya. Ya. Ya. Nah, jadi ini juga menjadi perhatian kita bahwa realisasi budget misalnya. Ya, realisasi budget ini dari pendapatan yang tadinya 10 juta, kira-kira berapa juta nih? Ya, per bulan. Nah, jangan sampai maaf nih ya, kadang-kadang kita sudah merealisasikan anggaran, tapi ternyata ada hal yang lebih penting lagi tidak kita keluarkan, ya. Nah, makanya perlu dicatat, ya. Nah, bagaimana dengan dana darurat? Ini juga darurat harus berbentuk tunai dalam tabungan agar dapat dicairkan dengan cepat, ya. Atau yang membentuk liquid, ya, liquid dana darurat, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada Nabi Yusuf sudah tadi diceritakan. Ya. Nah, ini dia. Kalau misalnya dana darurat, tadi kan ada dana darurat, kata-kata dana darurat tadi ya, ada kata-kata dana liquid ya, emas misalnya. Nah, ini berapa banyak yang harus kita siapkan? Waduh, Madam, kok baru ngasih tahu sekarang sih? Iya, seadanya sekarang kalau ingin ngebuat dana darurat, menyiapkannya ya kita seadanya kita sampaikan. Atau kita cicil dana daruratnya dari 100.000, 200.000, insya Allah dengan cara seperti itu dapat memenuhi kebutuhan kalau ada keadaan darurat terjadi. Kalau nggak ada, jadi kayak mana Madam uangnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk bisa dijadikan kebutuhan yang lain, ya, dan memilih negara yang bertambah, misalnya mau dikunjungi. Nah, jadi kan nanti setelah resesi, insya Allah sudah mulai lagi ekonomi nanti lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk hal-hal yang lain juga. Makanya dana darurat ini lebih bagus, kurang jangan. Nah, itu rumusnya. Lebih bagus, kurang jangan. Ya, nih, misalnya Mbak Windawati misalnya punya putra 2, berarti dana daruratnya ada berapa bulan? Ayo, berapa bulan? Berapa bulan ini berapa kali nih? 9 kali jawabannya ya. 9 kali tapi berapa rupiah? Nah, rupiahnya ini adalah dikali dengan kebutuhan sebulannya Mbak Windawati sekeluarga. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan dana kebutuhan mendadak ini atau darurat ini selain liquid apalagi ya tentu saja aman. Jangan sampai uangnya liquid, makanya tadi ATM menjadi satu kartu ATM ya menjadi salah satu kebutuhan liquidnya yang cukup bagus ya karena dia aman ya. Nah, juga di mobile banking juga cukup bagus ya karena dia aman. Nah, kemudian yang mudah diakses aman tapi susah nyarinya itu bingung juga tuh ya. Nah, seperti emas karena emas kan ya tidak semua emas itu kan juga bisa dijual langsung gitu ya. Nah, artinya jenis apa emas yang bisa dijual langsung itu juga diperhatikan. Karena misalnya kalau emasnya berbentuk tidak ada sertifikatnya misalnya, wah itu kayaknya agak lama ya Mas Lukman ya untuk menjualnya ya. Nah, itu juga ya. Nah, jadi
Ini contohnya, dan ada asuransi, ini juga menjadikan dana darurat kita makin juga terjaga. Loh, kenapa? Karena yang tadinya harus bayar rumah sakit karena ada asuransi rawat jalan, rawat inap, jadi nggak perlu lagi, ya. Nah, kalau dana darurat sudah ada, investasinya seperti apa? Lebih banyak lagi atau lebih sedikit? Seharusnya lebih banyak ya, karena kan terus-teruslah bahwa selain menyampingkan dengan dana darurat, tapi juga harus memperhatikan investasi, ya. Nah, ini dia cara-cara bagaimana kita mengeluarkan, ya. Nah, dari mengeluarkan ini, dan juga bagaimana juga caranya kita untuk rubus mengeluarkan seberapa banyak. Nah, kabar-kabarnya Mas Lukman ini sepertiga ya. Sepertiga untuk keperluan sekarang, sepertiga untuk keperluan masa depan, dan sepertiga untuk akhirat. Jadi sedekahnya Mas Lukman ini sepertiga gaji. Wah, keren juga ya. Ya. Nah, atau ikut yang ini 40 30 20 10 ya. Ini juga rumus alokasi ketika ada utang ya, ini juga cukup bagus ya. Namun standar itu sebenarnya terpulang dari kebiasaan keluarga. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Nah, ini juga dari resesi ini tentu saja dari pertumbuhan ekonomi yang memang kelihatan sudah mulai bagus 2022. Namun, nah itulah yang kata Madam tadi, artinya resesi 2023 ini bisa lebih terantisipasi karena keadaan ekonomi kita sudah semakin bagus, ya, insya Allah. Nah, penyebab resesi pastinya ada goncangan ekonomi mendadak, utang, ya, utang yang menumpuk, utang negara maupun utang kita. Jadi utang kita, kalau kita juga kalau lagi banyak utang, Mas Lukman, bisa disebut lagi resesi gitu. Nah, ya, inflasi, harga barang mahal, ya. Seperti itu, ya. Terus dampak resesi tentu saja kita yang barang-barang kita yang mau diekspor keluar juga akan berkurang karena kita tidak lagi memproduksi dengan baik, gitu. Ya, pastinya pengangguran lebih tinggi biasanya kalau dampak resesi. Oke, nah nilai tukar rupiah melemah. Kenaikan tingkat suku bunga. Nah, ini jadi seperti ini yang akan terjadi kalau negara kita terpapar resesi. Nah, tentu saja kalau kita lihat dari kajian-kajian mengenai dampak resesi adalah bagaimana dengan kenaikan suku bunga, orang nggak mau ke bank, ya, karena nggak mau karena utangnya akan jadi lebih tinggi. Tapi orang akan nabung, gitu. Nabungnya bukan hanya ke bank, tapi ke logam mulia. Makanya logam mulia akan menjadi naik harganya. Jadi kita bandingkan saja. Kita bandingkan saja orang yang mau nabung dengan bagi hasil yang lebih bagus atau mau nabung ke logam mulia tapi juga berisiko. Ya. Nah, pastinya nilai mata uang kita yang tadinya 15.000 ya seperti di negara-negara lain. Kita bisa melihat mata uang itu bisa menjadi lebih murah dibandingkan mata uang dunia, ya. Nah, ini juga kenaikan harga barang, tentunya kita pengeluaran lebih lagi diperhatikan, ya. Uang perlu kita atur dari sekarang, seperti yang tadi kita sudah sampaikan di depan, ya. Dan utang kalau bisa selesaikan dulu utang yang sangat merepotkan kita. Apalagi kalau utangnya dalam bank konvensional, itu segera dialih kreditkan, alih pembiayaan ke bank syariah. Ya. Dihidupkan ya, Madam ya. Iya, konversi ya. Nah, terus begitu juga dengan keterampilan yang ada. Jangan sampai pas resesi kita di PHK, terus nggak ada masukan yang lain. Makanya banyak-banyaklah terus belajar. Ya, tingkatkan kualitas resume, CV, ya, supaya berbeda. Apalagi ini nih, LinkedIn ini juga menjadi satu kebutuhan saat ini, di mana karir-karir kita banyak juga melirik karena kita ada akun LinkedIn, ya. Nah, tentu saja selain keterampilan yang ada, juga cara-cara mendapatkan bisnis sampilan, walaupun kita bekerja sibuk gitu ya, ada yang mengelola di rumah, adik kah, istri kah gitu ya. Nah, ini juga
bagaimana kita juga melihat dari sisi melihat mereview kembali. Jangan sampai kekeh gitu ya ketika resesi misalnya, aduh kayaknya nggak perlu lagi deh. Ini kita kan tetap harus umroh, harus pergi jalan-jalan ke Australia gitu ya. Kadang-kadang anak-anak yang sudah dijanjikan itu mintanya seperti itu. Nah, kita berikan kesadaran bahwa kita harus merevisi perencanaan kita. Kita akan review kembali ya. Kenapa? Ya memang keadaan manusia seperti itu ya. Bahwa kita adalah orang yang bisa mengevaluasi dirinya sendiri ya. Orang yang cerdas adalah dia yang mengevaluasi dirinya sendiri ya. Nah, serta amal kebaikan, tapi bukan hanya sekarang, juga setelah mati. Ya. Itu saja dari Madam, Mas Lukman. Mudah-mudahan bermanfaat, kita kayakan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya ilmunya. Terima kasih, Madam. Sudah disampaikan bagaimana cara menyiapkan dana, mempersiapkan dana keuangan dan dana darurat ya di masa resesi. Tentunya ini merupakan sebuah antisipasi dan kita akan bertanya lebih dalam lagi tentang hal ini dengan Bapak Ibu rekan-rekan sahabat Jadi Berkah bisa menghubungi ataupun mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Namun kami juga ingin mengingatkan lagi sahabat Jadi Berkah, tentunya untuk sahabat yang ingin berdonasi untuk program-program kami, silakan siapkan donasi terbaiknya dengan transfer melalui rekening 732002108 atas nama BSI Maslahat Infak Jadi Berkah. Atau mungkin lebih jelasnya sahabat Jadi Berkah bisa cek di kolom chat ya. Kemudian untuk mengupdate info-info menarik dari Jadi Berkah, bisa juga follow Instagram @jadiberkah @jadi.berkah.id atau bisa klik linknya yang sudah ada di kolom chat. Termasuk bisa juga subscribe YouTube Jadi Berkah Indonesia di link yang sudah di kolom chat juga, dan juga Telegramnya juga. Jadi sudah lengkap ya untuk channelnya, mulai dari IG, ada Instagram, YouTube, dan Telegramnya juga. Silakan selalu ikuti untuk jadiberkah.id, karena dengan jadiberkah.id sedekah jadi lebih mudah. Baik, kita akan menuju pertanyaan. Sudah ada yang masuk nih, Madam, pertanyaan. Dan jangan lupa pertanyaan ini nanti akan kami berikan giveaway ya untuk 2 orang yang beruntung. Jadi silakan mulai sekarang untuk menanyakan sebanyak mungkin, karena kita masih punya waktu sampai dengan 1 jam untuk sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Mbak Zulaika. Assalamualaikum, Madam, apa aman saya beli banyak LM di masa resesi karena harganya lagi turun? Mohon penjelasannya. Silakan, Madam. Ya, Mbak Zulaiha, terima kasih. Terima kasih, Mas Lukman. Ya, memang kalau kita lihat dari harga emas yang naik, turun, saatnya membeli adalah turun. Nah, ketika 2020 awal, itu emas lagi belum naik signifikan. Ya, ada orang bertanya, Madam, perlu nggak saya beli banyak? Kenapa? Tahun depan saya mau menikahkan anak saya. Waduh, kata Madam, kalau untuk 1 tahun kurang tepat. Jadi harusnya ketika kita mau memutuskan untuk beli emas, tanya dulu Mbak Zulaika. Pertama, bagus kalau beli emas karena saat harganya turun. Kedua, apakah tujuannya? Dan apakah dana darurat kita yang lainnya juga sudah cukup? Misalnya kita mengharapkan dana beli emas ini untuk perhiasan. Berarti kan kalau perhiasan dibandingkan dengan logam mulia, untuk menjualkannya turun nilainya itu akan lebih banyak ketika jadi perhiasan. Ya. Nah, makanya kalau bersifat logam mulia jadi tepat dia. Namun cek dulu. Ini untuk apa ya? Yang seperti yang Madam sampaikan tadi, kisah yang orang yang bertanya tadi, dia untuk menikahkan anaknya tahun depan. Nah, ini mungkin kurang tepat kalau misalnya mengharapkan ada semacam return dari logam mulia tersebut, ya, untuk dalam waktu 1 tahun. Jadi biasanya emas akan kelihatan atau gainnya, keuntungannya itu bisa kelihatan dalam waktu 5 tahun, masa 5 tahun, ya. Jadi dicek dulu ya Mbak Zulaika ya, kira-kira yang mana yang perlu diprioritaskan. Beli emas untuk kebutuhan apa? Nanti setelah masalah resesi nanti, Madam, saya mau insya Allah beli rumah. Nah, berapa lama? Nanti kalau beli emasnya
cuman nunggu 1 tahun 2 tahun belum ngerasa tuh. Tapi kalau bilangnya beli rumahnya nanti 10 tahun, tepat itu. Ya. Ya, terima kasih Mbak Zulaikha. Ya, terima kasih pertanyaan pertamanya dari Mbak Zulaikha ya. Dan salah satunya juga emas itu bisa menyimpan nilai. Jadi Ya. kayak sebagai alat anti inflasi juga ya. Dia sebenarnya nilainya tetap sama kayak dinar dulu zaman Rasulullah, 1 ekor kambing 1 dinar. Pun sampai zaman sekarang tetap 1 dinar. Jadi Madam ya. Baik, tentunya diversifikasi juga merupakan satu langkah yang tepat ya untuk menjaga supaya kita tidak turun-turun banget ini nilai mata uang kita yang kita simpan. Kemudian ada pertanyaan kedua, Madam. Tapi ini sepertinya agak makro nih ya pertanyaannya. Assalamualaikum, bertanya Madam dari Mbak Afifah Nurrohmah. Kebijakan moneter apa yang tepat digunakan suatu negara dalam menghadapi masa resesi? Silakan, Madam. Ya, biasanya kalau misalnya suku bunga naik, berarti kan uang beredar harus dikontrol. Nah, sekarang ini baru-baru ini Bank Indonesia mencetak uang. Nanti akan terjadinya inflasi. Kenapa? Uang banyak beredar, uang banyak dibelanjakan, ya. Sedangkan supply nggak cukup, akan terjadi kenaikan harga. Nah, inilah tugas Bank Indonesia mengawasi pergerakan dari waktu ke waktu. Jadi moneter tentu saja bukan hanya dari segi cetak uang, tapi juga suku bunga, margin bagi hasil. Nah, saat ini dari margin Bank Syariah kan masih tergantung dengan suku bunga. Nah, ini makanya Bank Indonesia terus mengawal terus ya. Nah, kemudian begitu juga dengan kebijakan fiskal. Makanya Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan selalu bekerja sama untuk memastikan kebijakan fiskal juga menangkap responnya. Jangan sampai nanti insentif pajak untuk produk dalam negeri misalnya itu belum ada ketika masa resesi. Loh, kenapa? Apa hubungannya? Iya, supaya orang tertarik untuk membeli barang produk dalam negeri. Karena misalnya pajak PPN-nya misalnya ketika resesi berat diturunkan. Jadi orang mau belanja makanan dalam negeri, dari UMKM produk-produk dalam negeri. Nah, seperti ini perlu dikaji lebih lengkap lagi ya. Tentu saja saat ini pemerintah sedang mengadami penelitian-penelitian, termasuk Madam sendiri sedang melihat kebijakan rekomendasi kebijakannya apa sih ya, karena biasanya sebagai warga kampus peneliti-peneliti itu juga bergerak ke arah sana. Begitu, terima kasih Mbak Afifah. Seperti itu Mbak Afifah Nurrohmah ya. Tentunya ini juga kita lihat ya, karena memang beberapa saat yang lalu suku bunga sudah mulai dinaikkan, dan tentunya banyak instrumen investasi juga yang return-nya itu otomatis juga ikut naik, seperti yang kemarin itu suku ya kan, suku retail itu naik. Sebentar lagi akan ada suku tabungan. Ya, 6,8 lebih ya. Ya. Tapi itu sangat terdampak sekali ketika ada kenaikan dari sisi investasi maupun dari segi pembiayaan yang memang kadang-kadang berlawanan ya, Mas Lukman ya. Betul. Orang yang investasi kan senang kalau returnnya tinggi. Ya. Tapi kalau orang yang ngambil pembiayaan, betul, nggak suka. Nah, jadi harus hati-hati banget ya Mas Lukman ya. Ini keren Mas Lukman ya, sudah memantau, dan tingkah laku manusia sekarang kan bukan hanya dia mau loyal kepada BSI, tapi juga dia pengen mendapatkan, misalnya Bank Syariah bisa ngasih saya berapa, bisa ngasih saya rasional dianya. Jadi dia ngitung gitu, dan sekarang sudah banyak yang menghitung, makanya Bank Syariah sudah sangat hati-hati sekali mengambil kebijakan-kebijakan. Betul sekali, dan tentunya ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa ya, karena apa? Kalau misalnya kan ada juga yang bilang kaum milenial makin susah nanti untuk beli rumah. Tapi buat mungkin kalau kaum milenial yang punya pembiayaan ataupun kredit rumah ya, bahasa gampangnya di Bank Syariah, itu pasti merasa aman karena sudah ditentukan ada yang fix dari awal sampai akhir. Nah, itu mungkin cash flow-nya akan lebih terjaga ya, Madam ya. Jadi nggak akan ikut floating sesuai dengan suku bunga yang naik. Nah, itu sih salah satu keistimewaan di Bank Syariah. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya dari... Makanya tadi kita sebut juga ya Mas Lukman, supaya ada pemantauan terhadap pembiayaan atau kredit kita saat ini. Ya. Nah, kalau dia fluktuatif, itu akan dahsyat sekali ketika suku bunga naik. Langsung bisa melonjak ya. Langsung melonjak cicilannya. Nah, kalau misalnya dia bersifat fix ya, kita
bisa lebih tenang di masa resesi. Betul. Nah, makanya konversi terakad atau konversi transfer namanya take over financing itu juga sangat-sangat kita anjurkan. Nah, seperti itu rekan-rekan sahabat Jadi Berkah ya. Oke, terima kasih Madam untuk pertanyaan dari Mbak Afifah Nurrohma. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi dari wanita-wanita, sekarang sepertinya ada dari, kalau ini Bapak atau Ibu atau Mbak atau Ibu Iza Azkia. Nah, Assalamualaikum. Kalau saya mau beli dolar untuk investasi di masa resesi, apakah tepat, Madam? Mumpung dolar nilainya lagi tinggi. Karena kan dolar sekarang kalau kita lihat di atas 15.000 ya. Nah, Iya, iya. gimana, Madam? Iya. Nah, ini juga harus ada ini ya riset yang cukup bagus juga terhadap dolar, karena Rusia yang lagi banyak bermasalah atau kemarin sempat deklarasi terhadap mata uang, ini juga mempengaruhi, dan ada gerakan-gerakan sepertinya mata uang dunia ini ditinjau kembali. Walaupun saat ini memang dolar termasuk yang cukup kuat karena ditopang oleh pertumbuhan negara yang sebenarnya juga sangat ya masih diragukan ya, karena kan porsi utangnya cukup lumayan besar. Kalau kata Madam sih tergantung, kita semuanya pasti ada resikonya. Jadi diversifikasi saja. Jangan semuanya rebutan ke dolar gitu ya, karena ada stabilitas politik yang kurang bagus, karena dia termasuk negara yang masuk juga yang disebut oleh IMF untuk masuk ke resesi. Ya, jadi khawatir nanti ada goncangan juga di dolarnya, karena apalagi Rusia dan Ukraina ini juga masih belum selesai, dan diversifikasi itu pastinya diperlukan. Jadi kita jaga-jaga. Misalnya kita mengkonversi 10%, 20% dari total aset kita misalnya ke dolar. Terus yang lainnya sukuk, yang lainnya emas gitu. Jadi diversifikasi ini cukup mengantisipasi risiko. Ya, terima kasih Mbak Moiza. Iya, don't put egg in one basket ya. Jadinya jangan ditaruh di satu, nanti kalau pecah. Yes. Dan memang kalau kita lihat memang trennya sedang naik, sudah mencapai 15.500 seperti itu. Dan kami juga ingatkan nanti kami akan bagikan giveaway untuk 2 orang yang beruntung yang bertanya. Oleh karena itu silakan untuk bertanya rekan-rekan. Nanti kami akan umumkan di akhir acara siapakah yang berhak untuk mendapatkan giveaway dari jadiberkah.id. Nah, sambil menunggu yang bertanya, mungkin saya kalau bertanya boleh juga ya, Madam ya. Tadi kan kita sudah berbicara tentang berbagai macam strategi ya. Tentunya kalau sekarang itu banyak yang kaum milenial tentang kepemilikan rumah. Nah, sebenarnya kalau kita mengikuti kan rumah juga penting ya. Gimana caranya nih? Karena kalau sekarang tuh kalau kita lihat harga rumah itu kalau ini kan makin jauh banget ya. Misalnya gajinya 10 juta aja, itu berarti cicilannya 30%. Berarti di harga 300-400 juta. Dan itu kalau kita lihat sepertinya rumahnya sudah cukup jauh dari Jakarta. Nah, kita mungkin ada tips dan triknya nih, karena sepertinya sekarang banyak banget yang rumah yang jualnya itu sekitar 800 sampai dengan 1 miliar, dan itu kayaknya kalau gajinya 10 juta, cicilannya kan harus 6 sampai 8 juta. Nah, jadi kayaknya kurang gitu, Madam. Nah, mungkin ada cara-caranya gitu untuk rekan-rekan ini gitu. Iya. Iya. Ya, memang kalau saat ini untuk daerah perkotaan sudah tidak ekonomis lagi dalam di kantong karir pemula. Maka dari itu harus memang strateginya tidak perlu memaksakan untuk yang berada di perkotaan, karena toh lalu lintas atau jaringan transportasi sudah semakin baik. Kenapa? Kalau kita memaksakan di perkotaan bukan hanya soal harga rumah, tapi juga nanti ketika punya anak yang mau sekolah itu juga bermasalah, Mas Lukman. Nah, maka dari itu kebutuhan sekolah di dalam perkotaan pun sudah semakin kompetitif, dan ini perlu kita siasati bersama. Nah, misalnya di Jakarta sendiri sudah mengadakan atau saluran kereta api sampai ke luar kota, sampai ke Bogor, sampai ke Bekasi. Itu menandakan bahwa pemerintah sudah tidak lagi mengharapkan kita
tumbuh di perkotaan saja, tapi juga di luar kota. Dan di luar kota pun sekarang sudah semuanya, terutama daerah-daerah yang Jawa Barat dan Banten itu sudah memberikan satu lonjakan dari konsep smart city, ya, smart city yang diharapkan bahwa penduduk di daerah atau di kabupaten itu juga merasa masih nyaman untuk tidak perlu kemana-mana, karena lonjakan trafik ya ke daerah Jakarta juga semakin tidak ketolongan. Nah itu kalau misalnya dari segi dari segi strategi ke depannya, bukan hanya melihat dari kebutuhan rumah tapi juga kebutuhan sekolah dan juga kenyamanan dalam hidup bertetangga, dalam punya lingkungan yang lebih baik. Nah yang kedua adalah tentu saja menahan untuk mendapatkan lebih baik ini juga cukup dianjurkan, ya, strategi seperti ini. Artinya dengan DP yang lebih baik itu bisa mendapatkan rumah yang lebih layak. Tidak perlu lagi bergantung dengan pembiayaan yang cukup harus diambil dari bank, apalagi dengan porsi gaji yang kita tidak memungkinkan. Seperti yang tadi, kalau 10 juta ya nggak bisa dipaksain dengan DP 20%. Paham nggak Mas Lukman? Kalau mau dengan harga 800 juta ya DP-nya 60%. Nah, kan bisa, tapi DP-nya dimainkan. Artinya dari DP ini orang tua salah satu yang orang yang paling dermawan di antara kita di keliling kita itu bisa untuk membantu dari segi DP. Dan Mas Lukman, Madam itu DP pertama kali untuk rumah Madam itu adalah hasil bukan dari bank semua atau dari kantong Madam sendiri, tapi dari orang sekitar yang memberikan cicilan atau istilahnya arisan, ya, misalnya arisan antara Mas Lukman, Mas Muiza, Mbak Afifa, Mbak Zulaikha gitu ya. Kita berlima, kemudian Madam mendapatkan uang arisan pertama di awal. Artinya DP itu dibantu juga dengan sumber lain yang bisa menurunkan porsi cicilan hutang, ya, cicilan pembiayaan rumah. Jadi, tapi kan Madam itu juga harus dicicil. Iya, tapi dari sisi perencanaan kita ke depan, bahwa kita nanti bisa dengan punya rumah sendiri, kita bisa buat usaha di rumah dan sebagainya, itu juga insya Allah memudahkan. Dan Madam sudah jalanin itu, Mas Lukman. Alhamdulillah rumahnya dapat, DP-nya lunas, DP yang arisan tadi ya, dan juga di banknya juga lunas. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Madam tipsnya. Kami juga mengingatkan ya kepada sahabat Jadi Berkah untuk bertanya melalui kolom Q&A ataupun kolom chat dengan mencantumkan nomor nama dan nomor WA. Dan untuk 2 orang penanya yang terpilih akan mendapatkan giveaway. Kemudian tentunya kami juga mengingatkan untuk himbauan donasi, sahabat Jadi Berkah dapat berdonasi melalui program-program antara lain Sahabat Pelajar Indonesia dengan transfer ke nomor rekening 732.002.1008 atas nama BSI Maslahat Infak Jadi Berkah. Sesuai yang kita tahu, program Sahabat Pelajar Indonesia ini merupakan program pemberian bantuan beasiswa kepada pelajar duafa. Dan program ini memberikan pendidikan berkelanjutan dan pendidikan yang lebih baik untuk mereka. Tidak cuma itu, SPI juga membentuk karakter yang kuat, berakhlak, dan kemandirian dengan membangun kerjasama kemitraan dengan pendamping yang amanah dan profesional. Dan salah satu contoh sukses dari program ini adalah Ahmad Raihan Putra yang merupakan pelajar yang sudah lolos SBMPTN jurusan Teknik Dirgantara di ITB ataupun Institut Teknologi Bandung. Oleh karena itu, marilah kita bantu pelajar duafa untuk meraih cita-cita dengan bersedekah di program Sahabat Pelajar Indonesia. Sedekahnya jadi mudah. Baik, ternyata sepertinya sudah tidak ada ini ya pertanyaan. Kita akan segera mengumumkan nanti kalau sudah ada tidak pertanyaan untuk pemenang giveaway-nya. Namun sebelum kita mengumumkan pemenang giveaway, kita mohon kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, nanti akan ada sesi foto bersama, jadi siap-siaplah untuk membuka kameranya. Dan untuk Madam Ani tentunya, karena ini sudah tidak ada yang bertanya, mungkin ada closing remark ataupun kesimpulan dari yang telah disampaikan dalam topik kita pada hari ini. Silakan Madam Ani. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih
Mas Lukman. Pertama adalah resesi apapun pasti akan menimpa kita, mau hari ini, besok ataupun lusa. Karena itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita sudah diajarkan untuk mengantisipasinya. Maka antisipasi yang terbaik adalah banyak-banyak mengumpulkan kebaikan. Yang ketiga adalah antisipasi yang terbaik adalah banyak-banyak membuat perencanaan. Menyampaikan atau berdiskusi dengan anggota keluarga, banyak-banyak bicara dengan istri dan anak-anak untuk supaya lebih berhemat, untuk supaya dapat lebih menabung lebih banyak lagi, berinvestasi lebih banyak lagi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, keadaan darurat dan sebagainya di masa depan. Dan tentu saja menghilangkan atau yang keempat adalah menghilangkan keburukan-keburukan yang ada di dalam harta-harta kita. Jangan sampai ketika resesi Allah lagi menguji lagi kita dengan lebih banyak lagi. Kenapa? Ternyata yang kita pegang-pegang selama ini, yang kita elus-elus selama ini ternyata belum dikeluarkan zakatnya. Yaitu merupakan daki-daki manusia. Makanya tadi Madam sebut keburukan-keburukan. Karena Rasulullah SAW mengatakan zakat itu kami tidak menerima zakat, kami tidak memakan zakat. Karena zakat itu daki-daki manusia, kata Rasulullah. Jadi keburukan-keburukan ini harus kita keluarkan dari rumah kita. Termasuk juga yang kelima, hutang-hutang yang belum selesai. Walaupun belum resesi itu diumumkan, hutang-hutang apapun bentuknya yang tidak syariah, kita segera take over financing untuk disyariahkan. Ya, harapannya supaya hutang-hutang ini dapat lebih stabil ketika nanti dalam resesi dan juga dapat kita lebih antisipasi untuk pembayarannya. Dan tentu saja sengketa-sengketa keuangan yang terakhir ya perlu kita musyawarahkan dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai ada harta-harta yang diam, harta-harta yang masih sengketa tidak bermanfaat. Nah, ini bisa menjadi solusi untuk resesi yang mungkin akan hadir di Indonesia, hadir dalam keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir. Terima kasih Madam Ani atas ilmu yang bermanfaat pada kesempatan pagi sampai dengan siang hari ini di hari Sabtu. Alhamdulillah Madam berkenan untuk memberikan waktu dan juga ilmu yang luar biasa untuk kita semuanya. Baik sahabat Jadi Berkah, tentunya tadi yang disampaikan untuk sedikit melengkapi. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah tujuan perencanaan keuangan dalam Islam untuk tidak meninggalkan keburukan untuk anak cucu ya. Jadi kita harus memberikan ataupun membekali keturunan yang kuat ya, bukan yang lemah seperti itu, termasuk dalam juga perencanaan keuangan. Kemudian untuk menunaikan kewajiban fardu ain, fardu kifayah, sholat, zakat, haji, sekolah, dan kesehatan, dan memastikan kita mencapai tujuan akhir dengan selamat. Karena di situ ada post life, perencanaan pasca kematian, utang waris wasiat, kemudian life planning, momen penting sepanjang hidup kita, dan cash flow untuk keuangan kita sehari-hari. Baik, terima kasih tentunya, dan kami mohon untuk berkenan Bapak Ibu rekan-rekan sahabat Jadi Berkah untuk membuka kamera. Kita akan foto bersama ya dengan Madam Ani sebagai pembicara kita pada kesempatan kali ini. Silakan dibuka untuk kameranya. Kita akan ambil gambar kita untuk mengabadikan momen kebersamaan kita. Silakan jangan malu-malu Bapak Ibu. Boleh dibuka untuk kameranya? Ya. Silakan yang lain, rekan-rekan. Silakan. Mbak Viva Nurrohma mungkin, Mbak Resinta Putri, Mbak Zulaika, Mbak Nurdesi Nirmala, Mas Haikal Saputra, Mbak Rika, Mas Muhammad Iqbal, Mbak Amalia Rizky, silakan. Boleh berkenan dibuka? Iya. Yang lain boleh menyusul ya. Kita akan abadikan. Boleh senyum terbaiknya dipersiapkan. Ya, kita akan ambil gambarnya ya. Saya hitung dari hitungan ketiga. Mungkin yang lain ada yang belum pakai hijab. Bukan, ya. Pakai mukena dulu aja. Baik, kita hitung ya. Oh, Mas Haikal ini kok nggak jadi nyala nih kameranya? Iya. Yang nyala kamera diumumkan jadi pemenang. Iya betul. Setelah ini giveaway soalnya saya umumkan ya. Ada 2 orang pemenang ya. Baik, kita hitung sama-sama senyum terbaiknya karena senyum adalah sedekah. 1, 2, 3.
Boleh sekali lagi senyumnya yang lebih lebar lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan dan juga Madam Ani atas berkenan berfoto bersama ya, atas kesediaannya. Dan saya akan mengumumkan siapakah yang beruntung menjadi pemenang giveaway untuk edisi kali ini. Kami ucapkan selamat ya kepada yang pertama Afifa Nurrohmah. Waduh, bener kan? Tadi udah buka kamera, Madam, dan ternyata menang ya. Yang kedua, selamat kepada Muiza Azkia atas pertanyaannya. Selamat untuk sekali lagi Afifa Nurrohmah dan juga Muiza Azkia sudah menjadi pemenang giveaway edisi kali ini. Dan pemenang yang terpilih silakan dapat menghubungi call center ya, sudah di kolom chat atau WA dengan nomor 0857 075 0735 1008. Silakan sekali lagi bisa cek ya di Panjat untuk menghubungi WA di 0857 0735 1008. Baik, apabila sudah tidak ada, kita bersyukur hari ini kita bisa bertolabul ilmi, menambah wawasan kita untuk menghadapi masa resesi yang merupakan istilahnya sunatullah ya, karena itu memang sudah akan kita hadapi dan kita mempersiapkan terbaik untuk menghadapi semuanya. Oleh karena itu, marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita baca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian dari saya, jangan lupa untuk follow sosial media dari Jadi Berkah, tentunya dengan jadiberkah.id, sedekah jadi lebih mudah. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan. Terima kasih Mbak Damani buat waktunya. Terima kasih Adam, terima kasih. Jadiberkah.id merupakan sebuah platform penghimpunan donasi zakat, infak, dan wakaf atau disebut Ziswaf. Bagaimana cara donasinya? Sangat mudah. Kamu bisa mengakses informasi tentang Ziswaf di jadiberkah.id. Pertama, lakukan registrasi singkat. Lalu pilih programnya, kemudian masukkan data diri dan nominal donasi, klik lanjutkan. Masukkan kode CAPTCHA sebagai verifikasi, lalu klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi kebenaran transaksi, lalu klik tunaikan. Selanjutnya, dapatkan kode pembayaran atau nomor virtual account Jadi Berkah. Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di jadiberkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia. Apa sih jadiberkah.id? Jadiberkah.id merupakan sebuah platform penghimpunan donasi zakat, infak, dan wakaf atau disebut Ziswaf. Bagaimana cara donasinya? Sangat mudah. Kamu bisa mengakses informasi tentang Ziswaf di jadiberkah.id. Pertama, lakukan registrasi singkat. Lalu pilih programnya, kemudian masukkan data diri dan nominal donasi, klik lanjutkan. Masukkan kode CAPTCHA sebagai verifikasi, lalu klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi kebenaran transaksi, lalu klik tunaikan. Selanjutnya, dapatkan kode pembayaran atau nomor virtual account Jadi Berkah. Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di jadiberkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia. Apa sih jadiberkah.id? Jadiberkah.id merupakan sebuah platform penghimpunan donasi zakat, infak, dan wakaf atau disebut Ziswaf. Bagaimana cara donasinya? Sangat mudah. Kamu bisa mengakses informasi tentang Ziswaf di jadiberkah.id. Pertama, lakukan registrasi singkat. Lalu pilih programnya, kemudian masukkan data diri dan nominal donasi, klik lanjutkan. Masukkan kode CAPTCHA sebagai verifikasi, lalu klik lanjutkan.
kemudian konfirmasi kebenaran transaksi, lalu klik tunaikan. Selanjutnya, dapatkan kode pembayaran atau nomor virtual account Jadi Berkah. Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di jadiberkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia. Apa sih Jadi Berkah? Jadiberkah.id merupakan sebuah platform penghimpunan donasi zakat, infak, dan wakaf atau disebut Ziswaf. Bagaimana cara donasinya? Sangat mudah. Kamu bisa mengakses informasi tentang Ziswaf di jadiberkah.id. Pertama, lakukan registrasi singkat. Lalu pilih programnya, kemudian masukkan data diri dan nominal donasi, klik lanjutkan. Masukkan kode CAPTCHA sebagai verifikasi, lalu klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi kebenaran transaksi, lalu klik tunaikan. Selanjutnya, dapatkan kode pembayaran atau nomor virtual account Jadi Berkah. Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di jadiberkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia.